Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar workshop pendampingan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan struktur organisasi dan beban kerja aparatur sipil negara, baik yang baru diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mahakam Ulu. Workshop ini dilaksanakan di salah satu hotel di Samarinda yang dihadiri sekitar 70 peserta terdiri dari kepala subbagian umum dan sekretaris dari berbagai OPD di Kabupaten Mahulu. Kepala Bagian Organisasi Setkap Mahakam Ulu Rudi Warjono mengatakan penyusunan Anjab dan ABK merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemkab Mahakam Ulu untuk memastikan bahwa struktur organisasi di masing-masing OPD sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, serta agar beban kerja ASN dapat dikelola dengan baik. Hal ini semakin penting dengan adanya rencana pengangkatan ASN baru yang terdiri dari CPNS dan P3K, sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih tugas dan memastikan efektivitas serta efisiensi di setiap lini pemerintahan. Dengan penyusunan Anjab dan ABK yang baik, Pemkab Mahulu bisa mengantisipasi kebutuhan ASN baru yang akan bergabung di berbagai OPD, baik yang melalui jalur CPNS maupun P3K. Penyusunan Anjab ABK ini memang sangat diperlukan. Hal ini untuk mengantisipasi kalau memang ada pengusulan untuk CPNS yang baru, P3K, itu juga berdasarkan kondisi Anjab ABK yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam. Selanjutnya, dalam proses musasi atau perpindahan pejabat-pejabat tertentu itu juga didasarkan kepada kondisi Anjab ABK mereka. Kalau memang kondisi Anjab ABK itu bisa memungkinkan untuk dilakukan perpindahan, mutasi staf atau pejabat struktural atau fungsional, itu baru kita bisa proses. Yang terpenting lagi, ini ada kebijakan pemerintah dari pemerintah pusat yang mengangkat seluruhnya honor daerah, PNP ataupun apapun nama sebutnya, yang jelas statusnya itu bukan ASN, itu dihapuskan dan seluruhnya itu dijadikan CPNS maupun P3K. Nah, dalam penerimaan itu kita nggak bisa sembarangan menerima. Itu juga berdasarkan dari kondisi peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Itu juga menjadi dasar untuk menerima CPNS maupun P3K tersebut. Makanya kegiatan ini kami susun. Rudi Warjono juga menambahkan, penyusunan Anjab dan ABK tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan struktur jabatan, tetapi juga untuk memastikan beban kerja ASN di setiap OPD dapat terdistribusi secara adil dan proporsional. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian tugas, serta untuk mencegah terjadinya beban kerja yang berlebihan pada satu bagian atau satu individu. Selain materi teori, workshop ini juga dilengkapi dengan sesi praktikum dan diskusi kelompok yang memungkinkan peserta untuk langsung berkolaborasi dan merumuskan rencana penyusunan Anjab dan ABK di OPD masing-masing. Peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan berbagai pengalaman terkait kesulitan yang dihadapi dalam menyusun Anjab dan ABK di daerah masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan beban kerja yang terukur, Pemkab Mahakam Ulu berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis bagi ASN. Penyusunan Anjab dan ABK yang dilakukan tahun 2024 ini juga menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan pola kerja di lingkungan pemerintahan dengan perkembangan zaman, termasuk teknologi digital dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian diharapkan bahwa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mahakam Ulu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal tanpa mengabaikan kesejahteraan dan pengembangan karir bagi ASN yang bertugas. Rudi Warjono berharap penyusunan Anjab dan ABK yang dilakukan dapat menjadi dasar yang kokoh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong efisiensi birokrasi di Kabupaten Mahakam Ulu, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan.